Melanie adalah bocah ingusan yang rajin. Setiap pagi ia bangun sendiri, bersiap ke sekolah. Bedanya ia bangun di sebuah sel yang dikunci rapat. Pagi harinya tidak disambut sarapan, roti, atau sarapan pecel, melainkan cahaya lampu yang terang benderang seperti ruang interogasi polisi. Tentara yang masuk tidak pernah memberi salam. Yang ada, Melanie diikat ke kursi roda seperti paket Shopee COD. Bukan karena ia nakal ya, melainkan karena jika kulit manusia terlalu dekat, instingnya bisa otomatis menggigit, seperti anjing tetangganya yang kelaparan. Semua itu semata demi alasan keselamatan. Melanie sendiri adalah anak kecil yang setengah manusia dan setengah zombie, tapi justru punya hati lebih tulus dibanding banyak orang dewasa di film ini. Judul cerita seolah menyesatkan karena kenyataannya justru ia yang menjadi sosok paling manusia. Wih, lah kok bisa? Kalau ada rahasia, kalau ada misteri, kalau ada yang aneh, pasti ada kodenya. Dan kita pecahkan kodenya bersama saya, The Funky Code. Melanie digeret ke kelas bersama anak-anak lain. Semuanya bernasib sama, diikat, diberi posisi dengan nomor. Nama pribadi dilupakan. Mereka bukan Melanie atau John atau Sri, gimana lagi ya, melainkan sekedar nomor 4 atau nomor 12 gitu. Mereka diperlakukan seperti inventaris gudang, bukan seperti murid. Di kelas, gurunya bernama Miss Justino. Ini adalah satu-satunya orang dewasa yang masih menunjukkan hati nurani. Melanie sangat menyukai gurunya itu. Ia bahkan meminta Miss Justino untuk membacakan cerita seolah sedang dalam pelajaran sejarah. Gurunya pun membacakan kisah Pandora Box. Kisah itu terasa cocok karena anak-anak di ruangan itu ibarat kotak Pandora berjalan. Tampak polos, tetapi jika dibuka, dunia bisa hancur. Saat kembali ke sel, makan malam Melanie bukanlah nugget ayam ataupun dodol crispy ya, melainkan sepiring penuh cacing. Jika ada orang yang suka mengeluh karena harus makan mie instan setiap hari, bayangkanlah ya, ada anak kecil yang harus makan dengan menu ala Fear Factor. Keesokan harinya, Dr. Caldwell datang. Ia adalah karakter yang menjengkelkan tapi penting sekali. Seorang dokter yang hanya berpikir logis dan meninggalkan hati nuraninya. Ia memberi teka-teki kepada Melanie, meminta bocah itu memecahkan konsep Schrodinger's cat. Melanie kebingungan. Wajar dong, meskipun ia anak ajaib yang cerdas, ia tetaplah seorang anak kecil. Jawaban yang salah langsung dicatat Caldwell di clipboard sebagai kegagalan. Melanie tidak lagi dipanggil sebagai anak ya, melainkan hanya subjek. Di kelas berikutnya, Melanie menyadari ada kursi kosong ya, nomor 13, tidak pernah dibuka pintunya. Itu pertanda bahwa bocah tersebut telah diambil untuk eksperimen. Semakin jelaslah bahwa anak-anak di tempat itu bukanlah murid, melainkan stok bahan baku. Meskipun begitu, Melanie tetap optimis. Ia menulis sebuah karangan panjang tentang dirinya sebagai pahlawan, yang membuat gurunya terharu dan hampir menyentuhnya. Namun, momen haru itu tiba-tiba terhenti ketika Sersan Parks masuk. Parks adalah babak-babak militer yang hobinya marah-marah. Ia memperingatkan bahwa anak-anak itu tidak boleh disentuh. Sebagai bukti, ia mengelurkan tangannya kepada salah satu bocah. Dan benar aja, bocah itu langsung menunjukkan insting lapar. Dan untung Parks cepat menarik tangannya kembali. Malam harinya, Miss Justino merasa kasihan karena Melanie dibiarkan di kursi roda tanpa dilepaskan. Ia masuk ke sel untuk menolong. Masalahnya muncul ketika aroma tubuh manusia membuat insting zombie dalam diri Melanie bangkit. Matanya berubah, napasnya berat, seakan dirinya sedang menahan hasrat kuat untuk memangsa.
Beruntung sekali Melanie masih mampu memberi peringatan, meminta gurunya keluar sebelum ia berubah. Itu adalah salah satu bentuk kasih sayang tulus, peringatan manis dari seorang anak kecil meski dirinya adalah zombie. Ini zombie masih murah hati nih ya. Tiba-tiba markas militer diserang oleh zombie dalam jumlah besar. Kekacauan pecah di mana-mana, tembakan, pagar yang jebol, dan kepanikan. Melanie didorong Parks keluar dari markas menuju laboratorium. Di sana, Dr. Caldwell langsung bersiap untuk membedah otak Melanie demi mencari vaksin. Miss Justino menolak keras. Namun, Caldwell tetap bersikeras ya, karena baginya anak kecil yang imut bukan untuk dilindungi, melainkan untuk dijadikan sampel penelitian. Waduh, parah nih ya. Seorang zombie yang semakin brutal membuat keadaan semakin kacau. Caldwell terluka. Banyak tentara tewas dan Melanie berhasil kabur. Untuk pertama kalinya, ia melihat dunia luar dan ternyata dunia itu sudah kacau balau, seperti kota yang dilanda banjir, hancur, dan penuh zombie. Kelompok kecil yang tersisa terdiri dari Melanie, Miss Justino, Sersan Parks, dan beberapa tentara lain. Mereka memutuskan untuk berjalan kaki menuju London. Dalam perjalanan, banyak momen aneh yang terjadi. Mereka melihat zombie berdiri seperti sedang tidur, sehingga harus melangkah pelan-pelan agar tidak membangunkan mereka. Seorang zombie ibu mendorong stroller. Isi stroller bukan bayi, melainkan tikus. Dan gambaran ibu malaikat tanpa sayap itu di dunia nyata berubah menjadi ibu malaikat kematian di dunia ini. Setibanya di London, mereka menemukan fakta bahwa zombie bisa berevolusi. Dari tubuh-tubuh zombie tumbuh jamur raksasa yang siap meledakkan spora ke seluruh dunia. Caldwell semakin bersemangat ya. Mereka merasa bahwa Melanie semakin dibutuhkan. Namun Melanie mulai berpikir tentang haknya sendiri sebagai makhluk hidup. Di tengah kota, Melanie bertemu dengan kelompok anak zombie liar. Mereka mampu berpikir dan berkomunikasi, tetapi penuh kekerasan. Mereka menjebak salah satu tentara, Kieran, dengan umpan makanan, lalu menyerangnya beramai-ramai. Melanie pun sadar, beginilah hasilnya jika anak-anak seperti dirinya tidak pernah mendapatkan bimbingan seorang guru, baik seperti Miss Justino. Ia kemudian menantang pemimpin geng bocah zombie itu, mengalahkannya dan mengambil alih posisi pemimpin. Waduh, keren nih. Pada akhirnya Melanie harus memilih. Caldwell ingin otaknya demi vaksin. Parks ingin bertahan hidup. Miss Justino hanya ingin Melanie tetap menjadi seorang anak. Namun Melanie menyadari satu hal, jika dirinya benar-benar hidup, maka ia harus dikorbankan demi kelangsungan manusia. Ia membuat keputusan besar. Melanie membakar jamur raksasa sehingga spora tersebar ke seluruh dunia. Itu berarti akhir bagi umat manusia. Parks yang terinfeksi meminta Melanie menghabisi dirinya, dan permintaan itu dipenuhi. Caldwell dilahap oleh anak-anak zombie lain, sebuah karma yang datang dengan cepat. Di akhir cerita memperlihatkan Miss Justino yang selamat di dalam laboratorium, terlindung dari spora. Dari balik jendela terlihat kelas baru, gurunya tetap Miss Justino, tetapi muridnya adalah anak-anak zombie. Dengan Melanie sebagai pemimpin mereka, dunia baru pun lahir, dipimpin oleh generasi zombie dengan Melanie sebagai ratu.